Selamat pagi, selamat hari Minggu bagi kita semua, khususnya untuk Bapak Ibu sedang jemaat yang mengikuti ibadah secara online di rumah masing-masing. Kita bersyukur kita masih diberikan kekuatan kesehatan dan hingga pada saat ini kita masih bisa menikmati setiap berkat-berkat Tuhan. Itu semua berkat pertolongan Tuhan bagi kita. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati dan kita arahkan hati kita mau masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau masuk ke hadirat Tuhan, kita mau menikmati lawatan hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita angkat pujian syukur kita bersama. Kita yakin dan percaya kita selalu ditolong oleh Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan selalu menolong kita. Mari dengan penuh ucapan syukur kita angkat pujian ini. Kita renungkan sama-sama pertolongan Tuhan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga aku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Kita yakin Tuhan selalu memberkati kita dan kita yakin Tuhan selalu memelihara dan menjaga kita. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Katakan Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku
katakan, Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita sama-sama mengucap syukur. Benar ya Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang selalu setia menolong dan menopang kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu yang kudus. Kami membawa hidup kami ya Tuhan. Kami membawa ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan yang sungguh sempurna. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Benar ya Tuhan, itu yang Engkau janjikan kepada kami, bahwa Engkau selalu setia menolong bahkan memelihara kami di sepanjang umur hidup kami Tuhan. Dan kami pegang terus janji Tuhan ini. Kami yakin dan percaya bahwa Engkaulah sumber kekuatan, sumber pertolongan kami. Terima kasih ya Tuhan buat berkat-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih buat napas kehidupan yang masih Tuhan percayakan. Terima kasih buat kesempatan kami untuk melayani Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah ucapan syukur kami yang kami hanya naikkan dalam nama Anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, kita akan mentahbiskan ibadah kita pada pagi hari ini dengan menerima potum dan salam. Namun sebelumnya saya undang kita untuk mengangkat pujian kita yang berkata, di saat ini kau angkat tembang. Di saat ini ku angkat tembang, ku angkat tembang bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur, ku ucap syukur padanya. Ku
kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanku. Di saat ini ku datang Tuhan, ku datang bersujud padamu. Di saat ini ku datang Tuhan, ku datang bersujud padamu. Di saat ini Engkau ku sembah, Engkau ku sembah ya Tuhan. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanku. Mari kita habiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Amin. Nats pembimbing kita terambil dari 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Bersama dengan seluruh orang percaya di segala tempat, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Saya yakin dan percaya walaupun Bapak Ibu beribadah secara online di rumah masing-masing, kita memiliki sukacita yang sama, dan saya ingin rindu mengajak kita semua memuji nama Tuhan, karena yang menjadi kerinduan kita adalah menikmati hadirat Tuhan, dan kita berdoa biar keadaan ini boleh cepat berlalu sehingga kita boleh berkumpul bersama, beribadah bersama, menikmati hadirat Tuhan bersama-sama dengan saudara seiman. Mari kita angkat pujian kita yang mengatakan, bagai Raja Wali, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Mari dengan penuh sukacita kita katakan bahwa kita selalu memiliki kerinduan untuk menikmati hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam tangan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, menikmati langit biru bagaikan Raja Wali. Sekali lagi kita katakan, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam tangan-Mu.
sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Sekali lagi kita angkat pujian ini, aku ingin selalu. Selalu berada di hadirat-Mu, aku ingin selalu berlindung dalam tangan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, bagaikan Raja Wali. Ya, saya akan bacakan pengumuman untuk kita pada pagi hari ini. Pagi hari ini kita firman Tuhan dilayani oleh Ibu Pendeta Wasti Onesimus STH, dan yang akan bawakan kita dalam doa syafaat Evangelis Lijen Gule. Dan untuk pelayanan kategorial masih melalui aplikasi Zoom untuk hari Senin dan hari Jumat, khususnya untuk ibadah PW dan ibadah keluarga. Dan untuk ibadah minggu kembali kita beribadah secara online atau live streaming melalui Facebook. Dan untuk persembahan bagi Bapak Ibu atau sidang jemaat sekalian bisa mengantarkan langsung ke pastori ataupun mentransfer lewat rekening melalui rekening gereja. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan, kami Gembala dan Majelis Jemaat semua mengucapkan terima kasih, dan biarlah Tuhan Yesus yang memberkati seluruh kehidupan Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahannya. Itu saja yang bisa saya bagikan untuk kita pada pagi hari ini. Mari kita persiapkan hati kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami ucapkan atas setiap pemeliharaan dan berkat-Mu dalam setiap kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur Tuhan berikan kesempatan bagi kami untuk bisa beribadah, memuji, memuliakan Tuhan, walaupun harus lewat media yang ada Tuhan, dan jemaat Tuhan akan beribadah di rumah masing-masing. Namun ini tidak membuat sukacita kami berkurang, tetapi kami terus bersukacita memuji memuliakan Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa pada saat ini untuk bangsa negara kami. Tuhan, Engkau yang terus berkarya dalam bangsa kami. COVID-19 yang terus melanda bangsa kami, Bapa, membuat seluruh masyarakat gelisah dan takut. Namun kami terus serahkan ke dalam tangan Tuhan. Para pemerintah kami, Engkau berkati mereka Tuhan. Engkau urapi mulai dari presiden sampai pada bawahannya, Engkau lindungi, Engkau sertai mereka. Berikan semangat terus menerus bagi mereka Tuhan, sehingga mereka terus mencari jalan keluar mengatasi masalah ini. Bahkan setiap masyarakat
masyarakat yang saat ini sedang positif COVID-19. Engkau tolong lindungi mereka Tuhan. Semangat untuk sembuh Engkau berikan bagi mereka. Kiranya mereka tidak merasa putus asa dengan semua yang terjadi. Terlebih-lebih para medis Tuhan, pelihara mereka. Engkau lindungi mereka Tuhan. Engkau yang berkarya, semangat juga terus Engkau berikan bagi mereka. Kiranya mereka memikirkan hal-hal yang baik sehingga semangat terus ada dalam diri mereka. Bahkan keluarga mereka Engkau lindungi Tuhan. Engkau yang beserta dengan mereka. Bahkan seluruh masyarakat Indonesia Tuhan pelihara. Kiranya kami mau taat, mau menjaga diri kami sendiri. Kami juga berdoa secara khusus untuk Provinsi Kalimantan Tengah. Engkau tolong Tuhan, para pemerintah juga Engkau lindungi mereka. Kiranya mereka mau bergandeng tangan, bekerja sama untuk mencari jalan keluar dengan masalah ini. Secara khusus untuk Kabupaten Kapuas, terus dalam lindungan Tuhan, terus dalam lawatan Tuhan. Sehingga kami masyarakat yang ada terus dalam keadaan sehat dan terus dalam keadaan bersemangat dan mengerjakan seluruh kegiatan kami. Bapa di surga, pada kesempatan ini juga Tuhan, kami mau berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang saat ini berada di rumah masing-masing dan dimanapun mereka berada saat ini juga Tuhan. Engkau yang terus melindungi, menyertai, kiranya mereka terus merasakan lawatan Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka terus dalam lindungan Tuhan. Apapun yang mereka rindukan, apapun yang mereka kerjakan selalu diberkati oleh Tuhan dan dijawab oleh Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di Pangkalan Sari. Kau juga memelihara mereka yang ada di Banjarbaru dan Banjarmasin, terus dalam lindungan Tuhan, terus dalam lawatan Tuhan. Bahkan juga jemaat Tuhan yang ada di Bajo, terus dalam penyertaan Tuhan. Pak Marli yang memimpin jemaat Tuhan di sana, Engkau berkati, berikan kesehatan yang luar biasa, semangat terus Engkau berikan. Seluruh jemaat Tuhan GMII Kalimantan Tengah terus dalam lindungan Tuhan, terus dalam lawatan Tuhan, terus diberkati oleh Tuhan dan terus semangat walaupun dalam keadaan seperti ini. Inilah seluruh doa dan kerinduan kami Tuhan. Banyak hal yang belum bisa kami sampaikan satu persatu, namun kami percaya dan imani bahwa Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya dan Tuhan tahu apa yang kami butuhkan. Inilah doa kami Tuhan, tidak sempurna namun kami menyempurnakannya dengan menyampaikan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, kita akan bermazmur bersama-sama pada pagi hari ini. Mari kita membuka Alkitab kita. Mazmur kita pagi hari ini terambil dari Mazmur pasal 116 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-19 yang akan saya bacakan bagi Bapak Ibu sekalian dengan perikop terluput dari belenggu maut. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan, tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Aku percaya sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. Aku ini berkata dalam kebingunganku, semua manusia pembohong. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nasarku kepada Tuhan di seluruh umatnya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya.
Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku, aku akan mempersembahkan korban syukurku kepadamu dan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya, di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu ya Yerusalem. Haleluya. Amin untuk firman Tuhan, dan biarlah kita selalu menyerukan nama Tuhan, karena dialah Tuhan yang sudah menyelamatkan kita sehingga kita tidak binasa, melainkan kita boleh beroleh kehidupan yang kekal. Mari kita memuji nama Tuhan kembali, kita sama-sama bersuka cita. Mari kita beri sorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai, muliakan namanya. Mari dengan penuh sukacita kita bersama-sama meninggikan nama Tuhan dan memuliakan nama Tuhan kita. Bersorak namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Katakan satu-satunya penebus, satu-satunya penebus. Kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberiku kemenangan, Tuhan yang memberi kemenangan. Bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Mari sekali lagi dengan penuh sukacita kita angkat pujian ini. Kita bersorak-sorai meninggikan nama Allah kita dan bertepuk tangan bersukacita bersama-sama. Bersorak-sorai muliakan namanya. Bersorak-sorai muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Katakan satu-satunya penebus, satu-satunya penebus. Kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan. Bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaannya, masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Sekali lagi kita lebih, Tuhan yang memberiku kemenangan. Bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharap. Katakan dia perlindungan, dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Para papa papa puji nama Tuhan. Dialah Tuhan perlindungan dan sumber pengharapan bagi kita semua. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau menerima kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan namun sebelumnya kita angkat pujian penyembahan kita bersama. Mari dengan sikap doa kita angkat pujian ini. Dengan sungguh-sungguh kita angkat pujian ini. Kita mau meninggikan Tuhan. Ku tak dapat lupakan Tuhan. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang sudah kami terima Tuhan. Ku tak dapat lupakan
berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya, perbuatan sembuh nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Mari sekali lagi kita angkat pujian ini. Kita sama-sama renungkan kebaikan yang sudah Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Engkau bukan Tuhan yang memandang rupa, ya. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalammu. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang ada padaku, ku
persembahkan kepadamu, Yesusku. Mari kita sama-sama menyembah meninggikan Tuhan. Benar Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang tidak pernah memandang rupa kami. Engkau tidak memilih siapapun Tuhan, baik itu kaya maupun miskin. Terima kasih ya Tuhan, Engkau mau menerima kami apa adanya. Hanya Engkau yang tulus bisa menerima kami apa ada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat pengorbananmu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan yang menjadi juru selamat kami Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, yang kami bawa ke hadapan Tuhan. Terimalah persembahan kami Tuhan Yesus. Terimalah pujian kami. Terimalah penyembahan hormat kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Mari kita berdoa. Kami sungguh bangga bahwa kami memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang setia, Allah yang begitu mengasihi kami. Sekalipun mungkin sering kali kami menyakiti hati Tuhan, sering kali kami mengecewakan Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur Tuhan, di waktu yang Tuhan berikan bagi kami boleh bersama-sama beribadah, bersekutu, memuji, memuliakan Tuhan. Dan dalam kesempatan hari ini Tuhan, kami juga bersyukur karena Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami melalui firman Tuhan yang akan hamba-Mu sampaikan. Kiranya Tuhan melawat dan memberkati kami semua melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Berfirmanlah Tuhan kepada kami, karena kami siap untuk mendengarkannya, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Satu sukacita kita pagi hari ini, kita masih ada waktu untuk beribadah kepada Tuhan, walaupun ya masih dalam situasi yang sama, tapi kita tetap mensyukuri bahwa
Tuhan begitu mengasihi kita, Tuhan begitu baik bagi kita. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Ada beberapa ayat. Silakan Bapak Ibu memperhatikan dalam Alkitab masing-masing. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 14, lalu dilanjutkan dengan ayat 36 sampai ayat 41. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan ini." Ayat 36, demikian firman Tuhan. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasehati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Ayat 41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Sedemikian jauh perenungan kita, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini tema firman Tuhan kita adalah bertobat adalah berbalik pada jalan kepatuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin kata bertobat bukan satu hal yang asing bagi kita, kata yang tidak asing bagi kita, yang sering kita dengarkan, bahkan mungkin sering kali kita katakan kepada orang lain, ya. Apalagi kalau orang itu melakukan kesalahan, melakukan perbuatan yang tidak benar, kita sering kali katakan tobat, ya, bertobatlah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kata tobat, saya memperhatikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, di sana diartikan bahwa bertobat, dari kata tobat itu punya arti sadar dan menyesal akan dosa, ya, perbuatan yang salah atau jahat, dan berniat akan memperbaiki tingkah laku dan perbuatan. Dan bertobat, ya, artinya menyesal dan berniat hendak memperbaiki perbuatan yang salah atau kembali kepada Tuhan. Nah, dalam Alkitab kita, dalam firman Tuhan, baik dalam perjanjian lama dan dalam perjanjian baru, tobat juga punya arti, ya, yang tidak jauh dengan arti yang diterjemahkan, yang diartikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam perjanjian lama, tobat itu berarti berputar, berbalik kembali, berbalik dari dosa kepada Allah. Dan dalam perjanjian baru itu berbicara tentang perubahan, ya, dari dosa kepada Allah. Dan perubahan ini bukan hanya perubahan yang nampak saja, tetapi perubahan di sini bicara tentang pikiran, sikap, dan juga pandangan. Ya, dia berubah 180 derajat. Itulah arti kata bertobat atau pertobatan dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Intinya dalam firman Tuhan, bertobat atau pertobatan itu berbicara tentang berbalik ke jalan yang benar, yaitu kepada Allah. Dari dosa kepada Allah, dari gelap kepada terang. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan firman Tuhan yang kita baca hari ini, ya, kita melihat ini bicara tentang khotbah Petrus. Bersama-sama kita sudah tahu bagaimana siapa itu Petrus, ya, bagaimana pelayanan dia bersama dengan Yesus. Dan ya, mungkin kita paling ingat ketika sebelum peristiwa penyaliban Tuhan Yesus, dan itu sudah dinubuatkan bahwa Petrus akan menyangkal Yesus 3 kali, dan itu terjadi. Tetapi hal yang luar biasa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah peristiwa penyaliban Tuhan Yesus lalu kebangkitan Tuhan Yesus, terjadi perubahan hidup dalam Petrus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat dalam khotbah yang disampaikan oleh Petrus ini, tadi pas ayat 41 katakan bahwa ada
3.000 jiwa ya yang percaya menerima perkataan atau khotbah yang disampaikan oleh Petrus dan memberi diri dibaptis. Sungguh hal yang luar biasa terjadi dalam perubahan hidup Petrus ini ya, yang tadinya menyangkal Tuhan Yesus 3 kali, setelah peristiwa kematian Tuhan Yesus, kebangkitan Yesus, dia berubah, mengalami perubahan yang tidak hanya ya, perubahan itu tidak hanya sebatas perkataan, aku mengasihi Tuhan, aku mengasihi Engkau Tuhan, tetapi terjadi perubahan hidup ya, perubahan pikiran yang sejalan dengan kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, apa yang bisa kita renungkan, bahkan bisa kita lakukan dalam kehidupan kita dengan firman Tuhan, khotbah yang disampaikan oleh Petrus kepada orang-orang yang mendengarkan khotbahnya pada waktu itu, dan juga kepada kita. Yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bisa belajar dari kebenaran firman Tuhan ini berbicara tentang pertobatan atau bertobat, yaitu berbalik kepada Allah. Ini mengingatkan kita, menjadi perenungan bagi kita. Kita menyadari dosa kita. Ayat 36 dan 37. Ayat 36 di sana dikatakan, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ya, di sini kita melihat ayat 37, ketika mereka mendengar itu, mereka sangat terharu. Ya, terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia ini memberikan kata terharu, tetapi dalam terjemahan yang lain, baik dalam bahasa Inggris ya, dalam NIV atau KJV itu punya arti teriris atau tertusuk ya, bukan kata terharu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau melihat arti dari kata terharu atau tertusuk di sini, ini menggambarkan betapa sedihnya ya orang Israel pada waktu itu, orang-orang Yahudi pada waktu itu. Ya, kenapa mereka merasa terharu, tertusuk dengan apa yang disampaikan oleh Petrus? Karena mereka disadarkan tentang perbuatan dosa mereka. Dosa apa yang mereka lakukan sehingga mereka merasa terharu, merasa tertusuk, merasa sedih dengan khotbah yang Petrus sampaikan. Sudah jelas dikatakan oleh Petrus di ayat 36 ya, bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu. Inilah dosa yang mereka telah lakukan. Mereka telah menyalibkan Yesus. Mereka menolak Sang Mesias itu. Mereka tidak mau menerima Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah Mesias yang menyelamatkan mereka. Inilah yang membuat mereka merasa sedih, merasa tertusuk dengan perkataan Petrus. Mereka menyadari kesalahan mereka, mereka menyadari dosa mereka. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini menjadi satu hal yang penting dan ini menjadi awal dari pertobatan. Kita melihat di sini ya, dengan ayat 37 kalimat selanjutnya, dengan pertanyaan mereka, ini menunjukkan betapa mereka menyadari kesalahan mereka, menyadari dosa yang sudah mereka perbuat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan sudah berbicara menyadarkan kita ya, baik itu mungkin melalui firman Tuhan, baik itu melalui hamba Tuhan, jangan pernah kita mengeraskan hati kita. Ya, kita belajar dari apa yang disampaikan oleh Petrus kepada orang Israel pada waktu itu. Dan apa yang orang Israel katakan, kesadaran mereka atas dosa mereka, ini penting. Ini menjadi awal permulaan bagaimana supaya kita bertobat, ya, berbalik dari dosa kita. Kalau kita tidak menyadari dosa kita, itu sulit untuk kita berbalik dari dosa kita, berbalik kepada Allah. Penting sekali kita menyadari, menyesali dosa kita. Dalam Ibrani pasal 3 ayat 15 dikatakan, pada hari ini jika kamu mendengarkan suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Jadi ketika Tuhan berbicara kepada kita, mengingatkan kita atas kesalahan, atas dosa kita, lakukan itu karena begini, ya karena alasannya begini, bukan hanya untuk kepentingan saya, ini demi kebaikan semua orang. Namanya dosa tetap
dosa, dan perlu kita akui itu, kita sadari itu di hadapan Tuhan, ya. Di hadapan Tuhan dan juga kalau perlu di hadapan manusia, di hadapan hamba Tuhan, orang yang kita percayai, ya, yang akan menolong membimbing kita untuk beralih kepada Allah, berbalik kepada Allah, ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari hal ini, ya. Poin pertama mengingatkan kita dari firman Tuhan ini berbicara tentang bertobat, berbalik kepada jalan kepatuhan. Kita mulai dulu dengan menyadari dosa kita, tidak mengeraskan hati kita kepada suara Tuhan. Banyak orang yang mencoba, ya, saya katakan mencoba melawan Tuhan, ya. Ketika Tuhan berbicara kepada dia, menyatakan kesalahannya, dia mengeraskan hati, dia tidak mau menerima hal itu, ya. Merasa diri benar. Kita ingat Daud ketika melakukan kesalahan, apa yang dia lakukan? Ketika Nabi Nathan memperingatkan dia, Allah melalui Nabi Nathan memperingatkan dia atas kesalahan dan dosanya. Apa yang dilakukan oleh Daud? Dia mengambil sikap, dia menyadari kesalahan dan dosanya itu. Ya, walaupun firman Tuhan mengatakan bahwa tetap ada konsekuensi dari dosa itu, tetapi kita melihat dari situlah awal perubahan hidup Daud, dan juga itulah yang dialami oleh Petrus secara pribadi, dan ini pun diingatkan kepada bangsa Israel dan juga kepada kita. Maka ketika kita melakukan kesalahan, mari jangan mengeraskan hati kita, ya. Kalau Tuhan sudah berbicara kepada kita melalui firman Tuhan, melalui siapapun, melalui hamba Tuhan atau sesama orang percaya, ya, jangan kita melawan hal itu, ya, menolak hal itu. Karena kalau kita terus menolak dan tidak menyadari kesalahan dosa kita, kita akan terus berada dalam situasi itu dan tidak akan pernah mengalami perubahan dalam hidup kita. Yang selanjutnya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang bisa kita pelajari dan renungkan dari kebenaran firman Tuhan ini sebagai orang percaya? Yang selanjutnya adalah ketika kita menyadari dosa kita, maka kita perlu bertindak. Ya, jangan tinggal diam. Ayat 37 dan 38. Ketika orang-orang itu bertanya kepada Petrus dan teman-temannya, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Lalu Petrus menjawab, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus, dan seterusnya. Ya, setelah mereka menyadari dosa mereka, orang-orang Yahudi ini bertanya, dan Petrus memberikan jawaban, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis. Artinya ada kesadaran dari mereka yang dilanjutkan dengan tindakan bertobat. Itulah tadi berbalik dari dosa kepada Allah. Nah, kalau bicara tentang bertobat, tadi saya sudah uraikan, katakan di awal bahwa bertobat itu dalam perjanjian lama dan perjanjian baru berbicara tentang berbalik kepada Allah, mengalami perubahan. Dan bertobat ini juga bisa dua hal, ya. Yang pertama, bertobat itu bicara tentang berbalik dari kehidupan yang lama, berbalik dari dosa kepada Allah, itu bicara tentang datang kepada Yesus, percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ini hanya terjadi satu kali, yang sering kita katakan bahwa lahir baru, ya. Itu terjadi satu kali dan untuk selamanya. Yang kedua, itu bicara tentang setelah kita percaya, kita bertobat dari dosa-dosa kita. Yang ini terus kita lakukan setiap hari, terus menerus. Ya, kita manusia, bisa saja gagal, bisa saja kita mengalami di mana waktu kita mengalami kegagalan, kejatuhan. Ya, walaupun sudah mengalami lahir baru, ya. Nah, disinilah pertobatan itu yang dimaksudkan, ya. Hal yang kedua, bertobat dari dosa-dosa, ya. Dan ini harus terjadi terus-menerus. Ya, setiap hari, sama seperti kalau kita mandi, ya, kita lakukan setiap hari, dibersihkan setiap hari, supaya kita tidak lagi hidup di dalam dosa itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah yang diharapkan, diinginkan, dimaksudkan oleh Petrus kepada
orang-orang Yahudi pada waktu itu dan kepada kita. Ketika kita menyadari kesalahan kita, mari kita bertobat, ya. Kita meninggalkan cara hidup kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di sini Petrus mau mengatakan bahwa pertobatan itu, perubahan itu bukan hanya berbicara tentang bahwa dulu ya kamu melakukan dosa, sekarang enggak ya, tetapi lebih daripada itu ya. Di sini dimaksudkan bahwa sesuai dengan kata kerjanya ya, dari kata bertobat ini, bentuk kata kerjanya itu terjadi pada lampau dan hanya sekali. Ini berarti berbicara pada hal yang pertama tadi yang saya sampaikan kepada kita, bahwa datang kepada Yesus, percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kata bertobat di sini ya bukan hanya berbicara kepada saya sudah melakukan dosa ya, atau dulu saya tidak ke gereja, sekarang saya ke gereja. Tapi yang paling penting itu yang disampaikan di sini adalah bahwa kamu dulu tidak percaya kepada Yesus, kamu dulu menolak Mesias itu, kamu dulu menolak Kristus itu, maka bertobatlah. Kamu sekarang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya kepadanya. Itulah yang dimaksudkan oleh Petrus di sini, bertobat. Jadi kalau kalian sudah menyadari bahwa kalian sudah menyalibkan Tuhan Yesus, menolak Dia sebagai Mesias, maka bertobatlah. Percayalah kepada Dia, kembalilah kepada Dia. Jadikanlah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu setelah bertobat dikatakan, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kata baptis di sini bukan berbicara kepada upacara ritual yang dilakukan di tengah-tengah jemaat, ya. Bukan bicara kepada kita yang harus pakai baju putih hitam kah atau putih-putih, ya, bukan hanya berbicara itu, tetapi kata baptis di sini berbicara kepada pengakuan iman yang menunjukkan bahwa orang itu telah berbalik dari dosanya kepada Allah dan dipersatukan dengannya menjadi miliknya, ya. Jadi ini bukan bicara tentang tindakan dari baptisan itu. Berbeda dengan ayat 41 ya, ketika Petrus berbicara selanjutnya di ayat 41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Nah, ayat 41 ini dibaptis di sini, ini tindakan dari baptisan itu. Sedangkan di ayat 38 ini bicara tentang baptisan roh, ya, pengakuan iman bahwa mereka itu telah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Mereka menjadi milik Kristus. Dan kata baptis di sini hampir sama seperti kata bertobat. Ini terjadi pada masa lampau dan hanya sekali. Artinya apa? Baptisan itu hanya berlaku satu kali. Baptisan itu tidak berulang kali, tidak terus-menerus, ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mungkin muncul pertanyaan bagi kita. Lalu, apakah kalau kita percaya kepada Tuhan dan bertobat itu tidak cukup? Karena masih ada yang mengatakan percaya dan bertobat itu sudah cukup, ya. Tidak perlu dibaptis. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, orang yang sungguh-sungguh bertobat, ya, dia akan menunjukkan kesungguhannya untuk menjadi milik Kristus. Jadi baptisan itu bukan hanya bicara, tadi saya katakan bukan hanya ritual, ya, tetapi itu menunjukkan bahwa kita ini sudah menjadi milik Kristus. Kita dimateraikan, ya. Roh Kudus sudah menguasai hidup kita, ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selanjutnya apa yang bisa kita lihat, kita renungkan dari kebenaran firman Tuhan ini. Yang ketiga, ya, pertobatan itu menunjukkan bahwa Tuhan memberikan kesempatan bagi kita. Ayat 39 sampai 40, ya. Di sana dikatakan di ayat yang 39, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh dan seterusnya, ya. Sekalipun manusia, ya, sekalipun orang Yahudi menolak Yesus, menolak pribadi Yesus sebagai Mesias,
Tetapi kita bisa belajar melihat bahwa Tuhan Yesus masih berbelas kasihan kepada mereka. Yesus masih mengasihi mereka, masih memberikan kesempatan. Ya, Petrus mau menunjukkan bahwa kesempatan untuk berbalik kepada Allah itu masih ada. Dan ini mematahkan ya pandangan orang ya yang mengatakan bahwa Yesus Tuhan itu kejam, Tuhan itu tidak baik, tidak peduli kepada kita. Kenapa harus mengalami ini, mengalami pergumulan ini? Ya, kenapa harus begini yang terjadi? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita belajar di sini, ya, bahwa Tuhan memberikan kesempatan bagi setiap umatnya. Tadi dalam nats membimbing kita ya dikatakan bahwa ya Tuhan tidak menginginkan kecelakaan, kebinasaan dari umatnya. Tuhan menginginkan orang itu bertobat. Itu menunjukkan bahwa betapa Tuhan begitu mengasihi umatnya. Betapa Tuhan berbelas kasihan kepada orang-orang yang percaya kepada Dia. Umat pilihannya. Kita belajar dari Firaun, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, dalam tulah yang Tuhan sampaikan, sebenarnya dari 10 tulah itu, kita bisa melihat itu kesempatan yang Tuhan berikan bagi Firaun dan bangsanya untuk berbalik kepada Tuhan. Ya, juga kepada bangsa Israel ya, menyadarkan mereka. Itu menjadi kesempatan untuk mereka berbalik kepada Allah, Tuhan Allah, Allah orang Israel yang menyelamatkan mereka. Ya, tetapi kalau kita lihat Firaun tetap mengeraskan hatinya dan akhirnya dia binasa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika disampaikan kepada kita bertobatlah, artinya itu mengingatkan kita ada kesempatan bagi kita untuk berubah, berbalik kembali kepada Allah. Maka ketika kesempatan itu diberikan, pergunakanlah kesempatan itu dengan baik. Jangan main-main dengan kesempatan yang Tuhan berikan. Ya, penyesalan yang datang belakangan itu tidak akan ada gunanya. Tuhan selalu mengingat kita, tapi seringkali kita tidak mengingat Tuhan. Jadi ketika Tuhan memberikan kesempatan bagi kita, ya, mengingatkan kita baik melalui firman Tuhan, baik melalui hamba Tuhan, baik melalui siapapun, keluarga kita, orang terdekat kita. Mari kita buka hati kita, ya. Kita gunakan kesempatan itu sungguh-sungguh supaya jangan ada penyesalan di belakang. Kalau sudah penyesalan di belakang, tidak ada lagi yang bisa kita rubah, tidak ada lagi yang bisa kita perbaiki, ya. Kalau orang katakan, ya, kalau nasi sudah jadi bubur, ya, kalau itu mungkin masih bisa kita rubah bubur itu menjadi bubur ayam atau bubur yang lain, ya, bubur Manado untuk jadi lebih enak. Tapi kalau kesempatan kita untuk bertobat itu sudah tidak ada lagi, ya, Tuhan sudah memanggil kita. Kita sudah mengakhiri hidup kita di dunia ini dan kita belum bertobat, tidak ada lagi kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri, ya. Nah, mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pergunakanlah kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Sebagaimana pujian yang sering kita naikkan, hidup ini adalah kesempatan. Gunakanlah kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Jangan bermain-main dengan Tuhan selama kesempatan Tuhan berikan bagi kita. Ya, jangan tunggu dulu nanti usia saya sekian baru saya mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Tunggu saya sudah bekerja, saya baru sungguh-sungguh sama Tuhan. Iya, kalau kita sampai umur sekian. Iya, kalau kita dapatkan pekerjaan. Kalau tidak, ya, mungkin kita katakan nanti sampai umur 40 saya baru sungguh-sungguh sama Tuhan. Puji Tuhan kalau kita sampai umur 40. Tapi kalau sebelum umur 40 kita sudah tidak ada lagi di dunia ini. Apalagi apa yang bisa kita perbuat. Lalu yang terakhir kita bisa belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kita melihat bahwa ketika kita menggunakan kesempatan seruan mengingatkan kita untuk bertobat kembali kepada Allah, kepada jalan kebenaran itu, maka kita akan menerima hasilnya. Ayat 38 bagian yang terakhir. Di sana dikatakan,
untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ada dua hal yang bisa diterima, ya, ketika kita kembali kepada Allah. Yang pertama, dengan jelas dikatakan adalah menerima pengampunan. Pertobatan membawa seseorang menerima pengampunan atas dosanya. Dan ini hanya bisa dikerjakan oleh Yesus Kristus. Tidak ada yang bisa mengerjakannya selain dirinya. Dalam 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9, 1 Yohanes 1 ayat 9, dikatakan di sana, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bukan Tuhan tidak tahu kita melakukan dosa, bukan Tuhan tidak melihat bahwa kita sudah melakukan dosa, tapi Tuhan mau kesadaran diri kita dan pengakuan kita kepada Tuhan. Maka pengampunan itu pun akan Tuhan berikan bagi kita. Tuhan itu maha melihat, Tuhan itu maha tahu. Tapi Tuhan menginginkan sejauh mana hati kita kepada Dia, sejauh mana kerinduan kita datang kepada Dia. Maka ya, ketika itu disampaikan bagi kita, kita kembali kepada Dia dan kita lihat kita menerima pengampunan, ya. Kita diampuni dari segala dosa kita. Kita yang dulunya dalam dosa, yang layak menerima hukuman atas dosa-dosa kita itu. Ketika kita berbalik kembali kepada Dia, datang kepada Dia, menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya dalam hidup kita, dan sungguh-sungguh mengasihi Dia, maka kita akan mengalami kelepasan, ya, dari segala ikatan dosa kita, dari segala kutuk dosa kita, dan dari hukuman yang kekal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya kita semua merindukan hal ini. Maka ya, mari kita sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan. Kalau kita sudah percaya bahwa Dia Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi, kemudian mungkin kita setelah itu gagal sebagai orang percaya, melakukan kesalahan, ya, atau melakukan tindakan yang menyimpang dari firman Tuhan. Firman Tuhan ingatkan kita bersama-sama, saya dan Bapak Ibu, mari kita kembali kepada Tuhan, ya. Mari kita datang kepada Tuhan. Lalu selanjutnya apa yang diterima ketika kita mengalami pertobatan? Yang di bagian firman Tuhan ini katakan bahwa menerima karunia Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karunia Roh Kudus di sini bukan bicara tentang hal yang disebutkan dalam Roma 12 ayat yang ke-6 atau 1 Korintus pasal 12 ayat 4 dan dalam 1 Petrus 4 ayat 10. Karunia Roh Kudus di sini ini bicara tentang Roh Kudus itu sendiri, yang adalah karunia satu-satunya yang menghasilkan semua karunia yang disebutkan dalam Roma pasal 12, juga dalam 1 Korintus pasal 12 dan dalam 1 Petrus pasal yang keempat. Jadi di sini bukan bicara tentang karunia-karunia Roh Kudus, tetapi bicara tentang Roh Kudus itu sendiri. Jadi kalau orang yang sudah bertobat, ya, tidak hanya mengalami pengampunan daripada Allah, pengampunan atas dosa-dosanya, tetapi dia juga menerima Roh Kudus. Roh Kudus itu menjadi miliknya, ada dalam hidupnya, ya. Roh Kudus itu menguasai hidupnya untuk selama-lamanya. Nah, di sini menunjukkan kepada kita, kalau kita sudah bertobat, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, Roh Kudus itu tetap ada dalam diri kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah keluar masuk, ya. Bukan, Roh Kudus itu bukan suka keluar masuk, ya. Kalau kita melakukan dosa, dia keluar. Kalau kita bertobat, kita mengakui kesalahan kita, dia masuk lagi. Tidak. Roh Kudus ketika kita percaya, mengambil keputusan percaya kepada Tuhan, sungguh-sungguh kepada Dia, menjadikan Dia Tuhan dan Juru Selamat kita lahir baru, Roh Kudus itu akan tetap ada dalam diri kita. Hanya seringkali karena keinginan kita, ya, keinginan daging kita, suara Roh Kudus itu kita abaikan, ya. Ketika Allah berbicara melalui Roh Kudus, mengingatkan kita, ya, supaya jangan melakukan dosa, jangan melakukan tindakan yang menyimpang dari firman Tuhan. Yang terjadi seringkali apa? Kita mengabaikan suara Roh Kudus itu. Kita tidak mempedulikan. Kita lebih mengikuti keinginan daging kita, lebih mengikuti
keinginan hati kita, keinginan mata kita. Ya, Tuhan sudah katakan, ya, jangan berbohong. Ya, tapi kita mungkin karena keinginan kita, ya, karena situasi kita membuat hal itu terjadi, kita berbohong. Atau jangan mencuri, tapi kita melakukan itu. Jangan berzinah, karena keinginan daging kita lebih besar, hawa nafsu yang menguasai kita lebih besar. Maka ketika Roh Kudus berbicara mengingatkan kita, jangan tinggalkan itu, justru kita mengabaikan dan melakukannya, maka kita jatuh di dalam dosa. Itu yang terjadi. Jadi Roh Kudus itu tidak pernah keluar masuk. Ketika dia sudah menguasai hidup orang yang sudah percaya kepada Tuhan, memberi dirinya kepada Tuhan, maka dia akan tetap menguasai orang itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, 4 hal ini dari bagian firman Tuhan ini mengingatkan kita semua, ya, saya dan Bapak Ibu. Mari kita datang kepada Tuhan. Ini kesempatan yang indah yang Tuhan berikan. Kalau kita belum sungguh-sungguh, mari kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati kita untuk berbalik dari dosa kita, meninggalkan hidup kita yang lama, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Lalu datang kepada Dia, kita mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, satu-satunya dalam hidup kita. Dan mari kita juga meninggalkan segala perbuatan dosa itu, sehingga kita bisa merasakan, menikmati anugerah pengampunan itu dalam hidup kita, ya, menerima Roh Kudus itu dalam hidup kita. Tidak ada jalan kepada pengampunan selain melalui Kristus Yesus, yang kepadanya kita berbalik dari dosa-dosa kita. Orang katakan banyak jalan menuju Roma, tapi hanya satu jalan menuju kepada kehidupan, menuju kepada kekekalan, menuju kepada pengampunan atas dosa kita. Itulah melalui Yesus Kristus, dengan datang kepada Dia, dengan menyerahkan hidup kepada Dia. Jadi ketika Tuhan berbicara hari ini kepada kita, baik melalui firman Tuhan hari ini, maupun mungkin dalam perenungan kita secara pribadi, melalui siapapun, ya, melalui hamba Tuhan, melalui sesama kita, mari kita jangan menunda, ya, jangan tunggu lagi. Tapi mari kita gunakan kesempatan itu, kita bertobat dan kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan firman Tuhan yang sudah kita baca dan renungkan, biarlah hidup kita menjadi milik Kristus yang mempermuliakan namanya. Amin untuk firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa, bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kita terima hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur untuk firman Tuhan pada hari ini. Kami bersyukur bahwa kami bersama-sama diingatkan sebagai orang yang sudah mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan, bahwa ketika Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk datang kepada Tuhan, biarlah kami mempergunakan kesempatan itu dengan baik dan sungguh-sungguh, supaya tidak ada penyesalan dalam diri kami. Dan kami bersyukur bahwa ketika kami memutuskan mengikut Tuhan seumur hidup kami bersyukur bahwa Tuhan sudah mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan sudah memberikan keselamatan itu bagi kami. Dan Tuhan juga sudah memberikan kami Roh Kudus untuk mengingatkan kami, menguasai hidup kami. Dan ajar kami Tuhan untuk tetap taat dan tetap mau mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami melalui firman Tuhan yang mungkin kami sudah dengarkan dari hamba Tuhan ataupun mungkin kami baca secara pribadi. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan memberkati semua Bapak Ibu dengan kebenaran firman Tuhan ini, baik mereka yang mendengarkan melalui Facebook maupun juga yang mendengarkan secara langsung. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.
Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati dan oleh kebenaran firman Tuhan. Biar firman Tuhan yang sudah kita dengar hari ini boleh menjadi kekuatan baru bagi kita dan menjadi rema dalam kehidupan kita. Baik, sekarang ada kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan seperti pengumuman saya tadi. Bagi Bapak Ibu jemaat sekalian, terusnya jemaat GMI Makedonia, untuk persembahan bisa diserahkan ke pastori atau mau ditransfer ke rekening gereja. Namun sebelum kita memberikan persembahan, kita angkat pujian kita yang mengatakan jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Sudah memberikan persembahan kami, kiranya Engkau memberkati persembahan kami ini ya Tuhan, sehingga boleh berkenan di hadapan-Mu, dan biarlah persembahan yang tidak seberapa ini ya Tuhan boleh dipakai untuk membantu pekerjaan tangan Tuhan, bahkan pelayanan khususnya di gereja kami ini. Terima kasih Tuhan, berkati semua jemaat yang sudah memberikan persembahan maupun yang belum sempat memberikan persembahan, Kau juga memberkati kehidupan mereka. Terlebih juga agar kami boleh mempersembahkan hidup kami ya Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Baik, kita tiba di penghujung ibadah dan persekutuan kita pada pagi hari ini. Kita akan mengakhiri persekutuan kita dan menerima berkat Tuhan. Namun sebelumnya mari sama-sama kita angkat pujian kita. Mari kita sebagai orang yang sudah bertobat, kita sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, karena hidup kita sungguhlah berharga di hadapan Tuhan.
Biarlah hidup kita juga boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Hidupmu berharga bagi Allah. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Berikan kasih-Nya bagi kita. Dia tak relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Arah hidupku sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumber yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Mari sekali lagi kita angkat pujian ini. Hidup kita sungguh berharga bagi Allah. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia tak relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Arah hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai akan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumber yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumber yang telah pudar akan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa di hadapan Tuhan kami semua adalah orang-orang yang berharga. Sekalipun mungkin di hadapan dunia ini, di hadapan manusia, kami hanya manusia biasa.
Tapi kami bersyukur bahwa Tuhan mengasihi kami. Engkau menjadikan kami milik-Mu yang berharga. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Bahkan di hari ini, satu sukacita bagi kami. Melalui pujian dan firman Tuhan, Tuhan berbicara kepada kami masing-masing untuk kami datang kembali kepada Tuhan. Jikalau kau mendapati kami, hidup kami tidak berkenan di hadapan Tuhan, hari ini firman-Mu sudah berbicara kepada kami. Kami mau datang kembali kepada Tuhan. Kami mau meninggalkan cara hidup kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami mau menjadi orang-orang yang setia mengikut Tuhan sampai pada akhir hidup kami. Bersyukur untuk semua Bapak Ibu yang sudah mengikuti ibadah kami hari ini. Secara khusus mereka yang sudah mendengarkan melalui live streaming yang kami lakukan di Facebook. Doa kami Tuhan memberkati. Bahkan siapapun yang mendengarkan pujian dan firman Tuhan ibadah pada pagi hari ini. Doa dan kerinduan kami bersama. Mereka boleh diberkati dan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan hari ini kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami akan kembali kepada aktivitas dan kegiatan kami di hari ini. Sebelum itu kami rindu kiranya Tuhan melawat dan memberkati kami. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.